Selamat malam pemirsa, tidak ada yang pantas dibanggakan dengan sikap cawe-cawe Presiden Joko Widodo dalam mengendorse calon presiden yang akan berkontestasi di Pilpres 2024 mendatang. Karena cawe-cawe presiden akan merusak sistem ketatanegaraan. Jika Presiden Joko Widodo bersikeras untuk cawe-cawe dalam memberikan dukungan kepada salah satu capres, maka hal itu adalah sebuah petaka bagi kenegaraan dan kebangsaan kita. Pasalnya Joko Widodo sebagai kepala negara adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik salah satu kekuatan politik. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini, Moralitas Semu Cawe-Cawe. Bersama saya, Fitri Megantara. Moralitas Semu Cawe-Cawe. Ibarat pepatah, anjing menggonggong kafilah berlalu. Presiden Joko Widodo pantang mundur cawe-cawe dalam perhelatan akbar pemilihan presiden 2024. Alasannya, kata Jokowi, hal itu sebagai kewajiban moral dan tanggung jawab sebagai presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional pada 2024. Sikap itu disampaikan Jokowi usai pembukaan Rapat Kerja Nasional atau Rakernas PDI Perjuangan yang digelar di Sekolah Partai PDIP Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa lalu. Tak ada yang pantas dibanggakan dalam konsistensi sikap cawe-cawe Jokowi dalam Pilpres belakangan ini, meskipun di awal mantan wali kota Solo itu menyangkalnya. Diksi cawe-cawe merusak sistem ketatanegaraan. Terlebih lagi, Jokowi sebagai kepala negara mengendorse salah satu atau dua bakal calon presiden yang akan berkontestasi dalam Pilpres 2024. Cawe-cawe Jokowi dalam mengendorse bakal calon presiden terlihat dalam berbagai kesempatan, seperti musyawarah rakyat atau musra relawan Jokowi, dan kebersamaannya dengan baca pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Suatu kali Jokowi bilang bahwa pilihlah capres yang berambut putih. Sementara kesempatan lain, mantan gubernur DKI ini bilang setelah dirinya masa jabatannya habis, selanjutnya adalah jatah Prabowo untuk menjadi presiden. Sungguh mengerikan cawe-cawe Jokowi dalam menentukan capres dan cawapres mendatang, karena Jokowi selaku kepala negara dan kepala pemerintahan sesuai Undang-Undang 1945 adalah memegang kekuasaan tertinggi semua instrumen kenegaraan dan pemerintahan di Republik ini. Netralitas Jokowi bisa memengaruhi TNI dan Polri. Tak hanya memengaruhi, Jokowi juga bisa menggerakkan instrumen kekuasaan tersebut untuk mendukung salah satu atau dua capres dan cawapres. Padahal, urusan pencalonan capres dan cawapres sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu adalah tugas partai politik atau gabungan partai politik. Alhasil, pencalonan presiden dan wakil presiden bukan gawean presiden. Jika Jokowi berkeras untuk cawe-cawe dalam memberikan dukungan kepada capres dan cawapres, maka hal itu sebuah petaka bagi kenegaraan dan kebangsaan kita. Pasalnya, Jokowi adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik salah satu kekuatan politik. Kewajiban Presiden Jokowi adalah memastikan pesta demokrasi berlangsung lancar dan selain itu, tercipta pemilu yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu sebagai pestanya rakyat dalam berdemokrasi, maka perhelatannya harus penuh sukacita sehingga tingkat partisipasi politik rakyat tinggi. Tingkat partisipasi rakyat ini akan memberikan legitimasi politik bagi capres dan cawapres terpilih. Indonesia dalam defisit negarawan, tetapi surplus politisi. Jokowi jangan lagi menambah deret hitung politisi yang hanya memikirkan keterpilihan dalam pemilu, melainkan memikirkan nasib bangsa ini ke depan dengan legasi yang bisa membawa Indonesia sebagai bangsa yang maju, demokratis, dan dibanggakan generasi mendatang.
Pemirsa, kita akan langsung membedahnya bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudenzio Suhardi. Selamat malam, Bang Gaudens. Selamat malam. Oke, Bang Gaudens, sebelum kita membahas dan membedah lebih mendalam mengenai topik untuk malam hari ini, moralitas semu cawe-cawe, kita dengarkan bersama pernyataan Presiden Joko Widodo berikut ini terlebih dahulu. Cawe-cawe itu sudah saya sampaikan bahwa cawe-cawe itu saya sampaikan bahwa menjadi kewajiban moral, menjadi tanggung jawab moral saya sebagai presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional di 2024, ya harus menjaga agar masa transisi kepemimpinan nasional lewat pemilu serentak, lewat pilpres, itu bisa berjalan dengan baik tanpa ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa. Masa kalau ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa saya disuruh diem? Enggak lah. Ya, Bang Gaudens, tadi kita dengarkan bersama alasannya kali ini Presiden Jokowi mengatakan sebagai bentuk kewajiban moral dan tanggung jawab sebagai presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional. Sementara di minggu lalu juga kita dengar alasan beliau cawe-cawe adalah untuk keberlanjutan pembangunan. Nah, ini bagaimana Anda melihatnya? Ya, kali ini sih menurut saya bagus ya, bagus bahwa ada tanggung jawab moral di sana. Tentu tanggung jawab moral itu berkorelasi dengan etika kepemerintahan. Etika yang baik itu adalah presiden berdiri di atas semua golongan, karena hakikatnya ketika dilantik menjadi presiden, ia tidak lagi petugas partai, ia tidak lagi milik sekelompok golongan, tidak hanya milik dari mereka yang memilih, tetapi ia menjadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia. Karena dia presiden seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya tanggung jawab moral, saya harus katakan tanggung jawab konstitusional seperti yang dikatakan di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu, presiden itu adalah pemimpin tertinggi di dalam pemerintahan. Karena itu sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan, mestinya presiden terkait dengan pemilu memastikan seluruh elemen, seluruh aparat pemerintah itu bersikap netral di dalam pemilu. Nah, pertanyaan lainnya, apakah sekarang ini presiden baru berniat cawe-cawe atau sudah cawe-cawe kalau dihubungkan dengan alasan supaya tidak menimbulkan riak-riak di dalam pemilu? Bukankah riak-riak itu akan muncul kalau presidennya tidak netral? Karena itu tanggung jawab moral juga kita harus katakan sebaiknya presiden tidak perlu cawe-cawe, biarkan semuanya berjalan menurut aturan undang-undang. Kewajiban presiden itu memastikan seluruh aparat pemerintahan di bawah kekuasaannya untuk bersikap netral, tidak memihak satu kelompok atau satu calon tertentu saja. Dan harus melepaskan diri dari keterikatan dengan partai politik, karena pada saat ini dia menjadi milik semua golongan. Presiden menjadi pemilik semua golongan, artinya di atas kelompok dan golongan seperti itu. Tadi dikatakan Presiden juga mengatakan ingin pilpres berjalan tanpa riak yang membahayakan bangsa. Tapi kemudian kita lihat bagaimana kemudian Presiden juga terang-terangan melakukan endorsement seperti itu. Artinya persepsinya apa yang dilihat oleh publik? Apakah kemudian pernyataannya menjadi kontradiktif atau seperti apa, Bang Gaudens? Ya, kita harus katakan bahwa pemimpin itu yang dipegang kata-katanya. Kata-kata itu harus tercermin di dalam perbuatannya. Ini kan ada kontradiktif ya. Pada satu sisi sekarang ini cawe-cawe, padahal cawe-cawe itu yang menyebabkan riak-riak di dalam pemilu gitu. Supaya tidak ada riak-riak, sebaiknya tidak perlu melakukan endorse, tidak perlu berpihak, dan harus berdiri di atas semua golongan. Oke, baik. Bang Gaudens, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Kita juga akan lihat bagaimana respon dari publik juga di media sosial. Tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Ya, pemirsa, kita akan melihat polling yang dilakukan oleh Metro TV di media sosial Instagram dengan pertanyaan mengenai konsistensi untuk cawe-cawe menunjukkan Joko Widodo adalah
Yang menjawab politisi adalah 74%, sementara sisanya 26% menjawab negarawan. Kita akan simak juga polling di media sosial yang lain. Di Twitter, @metro_tv, kemudian respondennya adalah mengatakan politisi 69%, negarawan 31%. Bang, mungkin banyak juga yang belum paham apa sih politisi, apa sih negarawan, bukankah ini harusnya sama atau seperti apa sih Bang? Ya, saya merujuk pada tulisannya James Freeman, ya. Dia seorang penulis dan juga teolog Amerika Serikat. Dia mengatakan politisi itu berpikir tentang kemenangan pemilu berikutnya. Negarawan itu berpikir tentang generasi berikutnya. Karena itu, kalau seseorang hanya berpikir untuk mendapatkan kemenangan pada pemilu 2024, itu artinya dia politisi. Tetapi kalau seseorang dia berdiri di atas sebuah golongan, hanya berpikir bagaimana menciptakan manusia generasi berikutnya yang benar-benar paham terhadap politik misalnya, itu adalah negarawan. Jadi untuk membedakan politisi dan negarawan itu sangat mudah. Semudah kita katakan kalau dia hanya berpikir tentang kemenangan pemilu berikutnya, itu politisi. Di Indonesia sendiri mana yang lebih banyak Bang? Negarawan atau politisi? Ya, di editorial dikatakan bahwa kita itu inflasi politisi, defisit negarawan. Mengapa demikian? Karena semakin susah kita mencari negarawan. Jangan-jangan negarawan itu adanya di Taman Makan Pahlawan sekarang. Jadi mesti bertanya kepada Soekarno gitu atau pada Bung Hatta yang memang mereka satu kata dan perbuatannya itulah ciri negarawan itu. Tapi apakah memang sesulit itu di Indonesia menjadi politisi yang juga seorang negarawan, Bang Gorins? Ya, banyak sih, pasti ada ya, mereka yang disebut negarawan, tetapi yang menjadi persoalan banyak orang yang tidak mau menentang arus. Dan juga tidak mau tampil untuk mengatakan tidak kepada mereka yang sedang berkuasa yang ingin cawe-cawe gitu. Oke. Nah Bang, untuk menghindari potensi riak-riak yang membahayakan bangsa, sebetulnya tugas utama yang paling kemudian harusnya dilakukan oleh seorang presiden apa untuk memastikan pemilu ini menjadi sebuah pesta rakyat dalam berdemokrasi? Ya, pertama-tama kita harus bicara tentang hubungan sebab akibat. Apakah presiden kalau sudah cawe-cawe bukankah menimbulkan riak-riak? Atau supaya tidak terjadi riak-riak sebaiknya tidak perlu cawe-cawe. Ini kan ada pilihan-pilihan yang mestinya presiden bisa memilih sendiri. Pada awalnya presiden mengatakan tidak akan ikut campur di dalam pemilihan presiden karena itu adalah tugas partai politik. Tetapi kemudian beberapa minggu lalu mengatakan ia akan cawe-cawe supaya ada kesinambungan pembangunan. Kali ini disebutkan bahwa cawe-cawe itu bagian dari tanggung jawab moral. Kita harus katakan seperti yang juga saya katakan pada minggu lalu, setiap keinginan penguasa yang mengatakan ingin campur tangan di dalam pemilu dengan alasan untuk kebaikan harus dianggap sebagai bukan kebaikan gitu. Jadi mestinya dibaca terbalik gitu. Oke, tapi artinya Bang, jika kemudian ada kekhawatiran bahwa berlebihan atau tidak, atau lazim, jika kemudian ada kekhawatiran ini cawe-cawe presiden ini nantinya apakah akan menimbulkan sebuah kekuasaan yang berlebihan? Itu berlebihan atau tidak kekhawatiran seperti itu, Bang? Ya, tidak akan menimbulkan kekuasaan yang berlebihan, tetapi image seorang kepala negara yang mestinya berada di atas golongan itu kan hilang sama sekali. Mestinya presiden itu sesuai dengan tugas dan kewenangan yang di dalam konstitusi sebagai kepala pemerintahan, itu artinya dia memastikan seluruh aparatur negara bersikap netral di dalam pemilu, tidak berpihak kepada salah satu calon. Karena apa? Karena pencalonan itu adalah domain partai politik atau gabungan partai politik, bukan domain presiden. Nah, pertanyaan lainnya, apakah presiden yang sedang menjabat, siapapun presidennya, pada saat dia menjabat, dia harus menentukan siapa yang harus menggantikannya? Tentu saja tidak, karena setiap 5 tahun
pada saat itulah rakyat yang berdaulat yang menentukan pemimpinnya. Pemimpin yang dipilih oleh rakyat yang berdaulat itu, itulah yang mengawal bangsa ini menuju cita-cita yang digariskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Artinya mengawal netralitas dan dampaknya terhadap kondisi pemilu seperti apa, Bang? Ya, tugas presidensi banyak ya yang terkait dengan pemilu. Sebaiknya kucurkan anggaran misalnya dari APBN untuk penyelenggaraan pemilu, untuk persiapan pemilu di daerah-daerah dikucurkan dana dari APBN maupun APBD. Itu yang pertama kan. Yang kedua, memastikan seluruh peraturan perundang-undangan termasuk yang dikeluarkan oleh presiden sendiri untuk dijalankan oleh seluruh aparat pemerintah dimanapun berada. Tetapi yang paling penting kita katakan, presiden itu bisa berada di garis paling depan untuk memastikan rakyat berbondong-bondong datang ke TPS. Pada saat pemilihan nanti. Oke, baik. Bang Gwenda, selanjutnya kita juga akan mendengarkan suara publik yang sudah mengisi di media sosial, tapi kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Ya pemirsa, kita akan melihat apa saja komentar dari netizen. Kita akan lihat dari @tukangbok. Bukannya menjadikan pesta demokrasi agar berjalan dengan lancar, malah ikut campur, etikanya kurang baik sebagai kepala negara. Kita juga akan lihat apa kemudian komentar yang datang dari @Aji Bokato. Yang namanya cawe-cawe itu pasti memihak salah satu, nggak tahu juga kebenarannya, tapi kok jadi kayak gini. Yaitu komentar-komentar dari netizen seperti itu ya. Bang Gaudens gimana? Ya, masih ada waktu sih bagi Presiden Jokowi untuk memperlihatkan netralitas seperti yang dinyatakan pertama kali kan. Kalau soal cawe-cawe itu, semua orang mengatakan bahwa sebaiknya presiden tidak perlu cawe-cawe, karena toh sudah ada KPU dengan seluruh perangkatnya sebagai penyelenggara pemilu. Kalau nanti ada kecurangan-kecurangan, ada Bawaslu, sampai nanti bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Sebaiknya presiden itu menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya menurut konstitusi, yaitu bagaimana supaya aparat pemerintah itu tidak ikut cawe-cawe. Kalau presidennya mengatakan cawe-cawe supaya tidak menimbulkan riak-riak, bisa saja mereka yang pegang senjata juga mengatakan kami akan cawe-cawe pada saatnya nanti masyarakat berada dalam kondisi mencekam. Biarkan pemilu itu menjadi pesta demokrasi di mana rakyat bergembira menentukan suaranya di bilik suara. Jangan sampai rakyat itu dijejali dengan ini kan permainan-permainan dagelan ya. Walaupun dikatakan tanggung jawab moral, kita harus katakan juga itu bukan tanggung jawab moral gitu. Artinya jika ada cawe-cawe ataupun ikut campur, apapun nanti pergantian alasan di balik cawe-cawe itu tidak dibenarkan, Bang Gaudens? Ya pasti tidak dibenarkan, karena memang presiden itu berada di atas semua golongan gitu ya. Dan biarkanlah rakyat itu menentukan sendiri pemimpinnya. Tidak perlu diarah-arahkan oleh presiden siapa yang harus menggantikan dirinya. Karena ini menunjukkan rakyat yang berdaulat menentukan pemimpinnya sendiri. Oke, dan kita percaya presiden kita adalah seorang negarawan yang memikirkan jauh ke depan. Masih ada waktu bagi presiden untuk memperlihatkan dirinya negarawan. Oke, baik, terima kasih Bang Gaudens telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam editorial malam hari ini. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami dalam editorial untuk kali ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.